sahabat, gimana kabar kalian? Semoga selalu mendapat limpahan rezeki dari Sang Maha Kuasa. Masih jumpa di Virtual Channel. Kali ini Virtual Channel mau membahas tentang kunang-kunang. Apa itu kunang-kunang? Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah dan memiliki panjang gelombang 510-670 nanometer dengan warna merah pucat, kuning, atau hijau dengan efisiensi sinar sampai 96%. Nah, kalau rumah kita pakai kunang-kunang, kira-kira terang nggak ya? Wow. Kunang-kunang termasuk dalam golongan Lampyridae yang merupakan famili dalam ordo kumbang Coleoptera. Ada lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang dapat ditemukan di daerah 4 musim dan tropis di seluruh dunia. Nah, spesies ini yang ditemukan di rawa atau di hutan yang basah, di mana tersedia banyak persediaan makanan untuk larvanya. Jadi banyak ya guys, sahabat, bisa ditemukan di hutan-hutan. Oke, kunang-kunang yang memancarkan sinar untuk saling mengenali atau untuk memberi tanda kawin menggunakan panjang gelombang sinar yang berbeda tergantung pada spesiesnya. Kunang-kunang jantan yang mula-mula menyorotkan sinar untuk menarik sang betina, sementara pada spesies lainnya sang betina yang memanggil. Sebagian kunang-kunang menggunakan cahaya mereka untuk mempertahankan diri. Jadi, kunang-kunang mengeluarkan sinar sebagai tanda pada musuh bahwa mereka bukan makanan yang lezat. Cahaya kunang-kunang berperan pula sebagai tanda peringatan untuk memperingatkan antar sesama jenisnya tentang ancaman bahaya. Nah, zat pemicu pembentukan cahaya kunang-kunang berasa pahit. Kalau ada serangga pemangsa yang nekat, mereka biasanya akan memakan tubuh kunang-kunang dari bagian kepala. Tapi saat ketemu bagian zat memicu cahaya, itu ada rasanya pahit. Nah, jenis makanan kunang-kunang apa? Makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, siput-siput kecil, cacing, ataupun serangga. Lalu bagaimana cara memeliharanya? Sabar. Cara memelihara kunang-kunang sebaiknya menyiapkan tempat yang didesain hampir sama dengan habitat aslinya. Tidak harus seluas dengan yang aslinya ya. Yang penting kunang-kunang nyaman dan betah tinggal di sana. Karena apabila kunang-kunang tidak betah, maka sulit untuk bisa bereproduksi, apalagi untuk kawin. Setelah proses perkawinan, betina langsung memakan sang kekasihnya yang telah membuahi sel telurnya. Serangga jenis tertentu juga ada yang mempunyai kebiasaan seperti Black Widow. Dengan memakan lawan jenisnya, maka sang betina mendapatkan tambahan protein untuk membesarkan sel telur yang ada di dalam tubuhnya. Kunang-kunang bertelur pada saat hari yang sudah gelap. Telur-telurnya berjumlah antara 100-500 butir dan diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut atau di bawah dedaunan. Sekitar 30 hari muncul larva kunang-kunang yang menyerupai cacing
Nah, jadi cacing-cacing tersebut memancarkan cahaya, bentuknya pipih dengan kepala kecil dan rahang yang kuat. Fungsi cahaya pada larva hanya untuk memperingatkan pemangsa untuk tidak mencoba mengganggunya. Aktivitas untuk larva adalah makan makanan yang berupa cacing tanah, siput kecil atau serangga yang kecil. Sebelum menjadi kepompong, larva akan membuat liang di dalam tanah. Selanjutnya ia akan masuk dan melingkarkan tubuh di dalam liang tersebut. Mulutnya akan mengeluarkan lendir lengket yang ditempelkan di dinding. Setelah sebulan larva beristirahat dalam bilik, ia menanggalkan kulit untuk terakhir kali dan memasuki masa kepompong. Nah, sekitar 10 hari kunang-kunang dewasa keluar dari kepompong. Tubuh pucat yang akhirnya berkembang menjadi lebih gelap. Kunang-kunang dewasa hidup selama 2-3 minggu untuk melakukan perkawinan. Selama itu aktivitas makan kunang-kunang sangat beragam. Beberapa jenis hanya menghisap cairan tumbuhan, sementara jenis lainnya meneruskan kebiasaan seperti makan larva sebagai pemakan atau makan serangga lainnya atau siput-siput. Oke, sangat unik serangga ini. Mungkin kalau di rumah kita banyak kunang-kunang, kita nggak bayar listrik. Oke, sampai di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.